Orang Kristen juga harus berpuasa. Kita orang Kristen merasakan sesuatu yang agak pahit dalam kehidupan kita. Ada gak berat untuk kita bisa selesaikan sendiri. Datang kepada Tuhan Yesus. Bukan datang kepada pendeta, bukan. Bukan datang kepada hamba Tuhan, bukan. Tapi datanglah kepada Yesus. Berdoa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan pasti akan membalasnya apabila kita lakukan dengan sesungguh-sungguhnya. Ketika murid-murid Yesus merasa kehilangan, mereka merasa kehilangan bahwa Yesus telah diambil dari mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa. Mari kita baca dari Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara Yesus. Jadi mereka bertekun karena waktu kenaikan Yesus itu, Yesus sudah tidak ada lagi di tengah-tengah mereka. Mereka merasa sesuatu ada yang hilang. Merasa sesuatu ada yang sudah tidak normal lagi dalam hidup mereka. Karena sebelumnya mereka selalu bersama Yesus. Apapun yang mereka hadapi dalam hidup mereka, tinggal bilang kepada Yesus. Karena Yesus ada bersama-sama mereka. Sekarang Yesus pergi. Maka mereka berpuasa, berdoa, bertekun dalam doa. Bertekun dalam doa. Dikatakan sini, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya, mereka sedang merasakan sesuatu kehilangan. Bagaimana kalau seseorang hilang dari keluarga? Nah, seperti itu. Mereka merasakan sesuatu kesedihan yang berat. Sehingga mereka berdoa, bertekun dalam doa. Dan apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi setelah mereka bertekun dalam doa? Itu mungkin agak lama itu. Karena mereka itu pada saat kenaikan Yesus itu, Yesus kan sudah 40 hari selalu bersama mereka setelah dia mati, ya. Namun dia bangkit kembali dan 40 hari mereka bersama-sama, selalu bersama-sama. Dan mereka pikir hari itu masih seperti itu, tapi ketika Yesus naik ke sorga, mereka kehilangan kembali. Bagaimana ini? Sehingga mereka berdoalah dengan sungguh-sungguh. Gimana ini? Namun Tuhan Yesus pernah menjanjikan kepada mereka, Aku tidak akan meninggalkan engkau, meninggalkan kamu semua sebagai yatim piatu, tetapi aku akan memberikan seorang penghibur. Aku akan memberikan roh penghibur, roh kebenaran. Dialah yang akan menyertai kamu. Yesus telah menjanjikan itu. Sehingga pada hari ke-50, yaitu hari Pentakosta, turunlah Roh Kudus kepada murid-murid Yesus. Jadi murid-murid Yesus itu mendapatkan Roh Kudus, memenuhi kehidupan mereka. Turun Roh Kudus atas mereka pada hari ke-50. Dan itu mereka dapatkan setelah mereka tadi itu berdoa dengan sungguh-sungguh, bertekun dalam doa. Jadi mereka tidak melakukan sesuatu yang lain, tapi karena ada rasa rindu mereka. Ada rasa rindu akan Tuhan. Karena sudah kehilangan.
Dan setelah mereka dibaptis oleh Roh Kudus, maka mereka, apa yang mereka rasakan itu, yang mereka rasakan kehilangan yang besar itu, mereka bangkit kembali dengan suatu keberanian. Mereka merasa bahwa Tuhan ada di dalam hidup mereka. Sehingga mereka melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka menyampaikan firman, mereka bersaksi kepada orang-orang seperti apa yang dijanjikan Yesus di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 itu. Dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Artinya ketika Roh Kudus masuk di dalam kehidupan kita, maka kita akan bisa menjadi saksinya. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang ada di dalam kita. Itulah yang memberikan kepada kita kehidupan yang bisa menjadi saksi. Sehingga mulai saat itu, murid-murid Yesus mulai menyampaikan firman Tuhan. Mereka bersaksi kepada semua orang. Mereka melakukan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Pergilah. Dikatakan, pergilah. Jadikan semua bangsa muridku. Itu semua kalau kita bisa melakukan itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena Roh Tuhan sudah ada di dalam kehidupan kita, maka kita bisa menjadi saksinya. Jadi saudara yang kekasih, kalau ada kerinduan kita kepada Tuhan dan merasa hidup ini terasa sepi rasanya, sedih rasanya, mari kita datang kepada Tuhan, bertekun dalam doa, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan berpuasa. Maka Tuhan akan menjawab doa kita. Dia akan bersama-sama dengan kita. Dia akan memberikan kepada kita kelegaan seperti yang dijanjikannya. Segala kesedihan kita, segala kesepian kita akan menjadi tidak lagi sedih. Kita tidak sepi lagi. Kenapa? Karena Tuhan ada di dalam kita. Roh Tuhan ada di dalam kita. Roh Tuhan ada di dalam kita. Kita tidak akan merasa sepi. Kita akan merasa sesuatu yang berbeda, yang luar biasa. Sehingga kita di dalam kehidupan kita bersemangat. Bersemangat. Karena Yesus ada di dalam kita. Jadi, saudara-saudara yang kekasih, ibadah puasa itu juga sangat penting. Jangan diabaikan. Jangan ada yang berkata bahwa Kristen tidak berpuasa. Kita berpuasa. Kita berpuasa. Hanya kita puasa bukan karena diperintahkan, tapi karena ada kerinduan kita. Kita melakukan puasa itu karena ada kerinduan kita kepada Tuhan. Supaya Tuhan menjawab doa kita. Dengan sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menjawabnya. Jadi, marilah kita lakukan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Supaya kehidupan kita bisa semakin hari, semakin indah, semakin baik. Sehingga kita benar-benar menjadi anak-anak Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.